Masuk ke chapter 2, ini financial cash flow playbook ya. Mindset sebagai pondasi buat lo semua, terutama Gen Z yang ada di Indonesia ya. Jadi mindset cash flow ini, ya mindset keuangan ini bukan cuma sekedar pola pikir ya, bukan tentang uang, tapi gimana caranya lo ngatur hidup lo dari hari ke hari tentang uang gitu ya. Nah, mindset ini sebagai pondasi ya. Jadi sebagai Gen Z, lo itu harus memprioritaskan. Lo dapat uang berapalah terserah lo lah, angkanya berapa. Lo itu harus punya yang namanya kewajiban untuk berbagi, ya entah itu zakat, perpuluhan, buat donasi, buat membantu orang dan lain sebagainya dalam bentuk apapun lah. Lo mau bagi-bagi beras misalnya, mau bagi lo jajan ke tempat-tempat yang lain terus lo bagiin ke orang-orang, itu nggak masalah semua. Itu bebas formatnya seperti apa. Nah, yang kedua lo tuh harus punya tabungan darurat, dana darurat, dan juga investasi. Tiga ini tuh beda ya. Tabungan itu beda alokasinya, dana darurat beda alokasinya, investasi juga beda alokasinya. Oke? Nah, buat anak Gen Z yang masih fresh graduate ya dan baru terjun di dunia kerja, nah lo itu harus day one lo dapat duit tuh lo harus tahu tentang ini semua ya. Ini tuh lo alokasiin sebagai alokasi yang utama, baru ke yang lain-lain. Nanti gue bakal bahas satu persatu secara detail setelah slide ini. Nah, ada dua, mindset finansial dan prioritas utama. Nah, mindset financial sini adalah, lu kalau dengar uang itu apa sih? Uang itu apa sih? Uang itu adalah energi, format energi, dan untuk alat pertukaran. Pertukaran apa? Apapun ya. Dan itu dimasukin ke dalam energi. Nah, jadi uang itu bukanlah tujuan akhir ya. Lu kerja, lu cari duit, lu bisnis, lu trading, lu investment, apa segala macam. Uang itu bukanlah tujuan akhir. Uang itu hanyalah sebuah alat ya. Tetapi dengan uang, kita itu bisa ngelakukan apa aja. Lu mau beli barang A, lu mau pergi ke tempat B, mau makan di mana, apapun itu pakai uang. Tetapi uang itu bukanlah tujuan akhir, sekali lagi ya. Nah, prioritas utamanya apa? Tanpa mindset yang tepat ya, penghasilan lu besar, mau segede apapun, tetap akan terasa kurang ya. Lu mau dapat 100 juta sebulan, 100 juta sehari, penghasilan besar tanpa mindset yang tepat, lu akan selalu merasa kekurangan setiap harinya ya. Dan uang itu bisa hilang gitu aja. Kenapa? Karena lu nggak punya mindset yang tepat di sini. Bayangin, lu mindset lu kalau udah salah di awal, boro-boro dapetin 100 juta sebulan, lu dari 5 juta, 6 juta sebulan aja itu lu udah keteteran, lu udah salah di mana-mana ya. Karena lu nggak punya mindset yang tepat. Ya gue ulang-ulang kenapa? Karena biar lo hafal, lu harus punya mindset yang tepat. The cash flow mindset. Kita masuk sini. Cash flow itu adalah arus kas ya. Bahasa Inggrisnya cash flow. Arus kas itu bahasa Indonesianya ya. Inflow, outflow. Jadi inflow lo itu harus lebih gede daripada outflow. Inflow itu apa? Inflow itu adalah pemasukan dan outflow itu adalah pengeluaran ya. Gunakan yang namanya cash flow statement atau arus kas pengeluaran dan arus kas pemasukan ya, untuk transparansi, bukan buat orang lain. Buat diri lu sendiri, gimana caranya lu bisa dapetin uang, lu gimana caranya lu bisa keluarin uang, ya itu semua dicatat di dalam satu statement yang namanya cash flow statement ya. Tujuannya buat apa? Fungsinya buat apa? Gampang, fungsinya itu lu cuman gimana caranya lu melihat ya sumber income lu dari mana aja, berapa, dan masuknya di kapan. Pengeluaran dan juga netnya berapa. Net itu jadi pemasukan pengeluaran itu dikurangin, pemasukan dikurangin pengeluaran, itu dapat yang namanya net cash flow. Nah, net cash flow itu yang bisa menjadi acuan lu buat hari-hari ya. Jadi tanpa adanya statement, tanpa ada laporan ya, dan lu selalu akan muter terus cycle-nya itu di keputusannya dari feeling, dari kemauan lo yang seenaknya, bukan dari data, fakta, dan angka, oke? Nah, lu juga harus tahu dari mana sumber uang lu dapat duit dari mana. Lu keluarin itu duitnya kemana, paling banyak kemana, alokasinya kemana, misalnya lu beli sepatu, lu beli makan, lu jalan-jalan sama pacar lu segala macam ya. Lu harus tahu outflow lu paling banyak keluar di mana, nah itu bisa menjadi mirror lu lah, bisa menjadi cermin lu seperti apa lu hidup sehari-hari. Nah, ini mindset yang harus lu bangun ya. Pertama, cash flow positif. Itu bukan excuse untuk spending lebih. Tapi mau spending lebih, boleh. Tapi lu harus punya yang namanya grit, mindful ya. Cash flow positif itu bagus kalau lu punya spending itu jauh di bawah cash flow lu. Jadi cash flow positif itu diambil dari pengeluaran yang lebih kecil daripada pemasukan ya. Kedua, statement atau pencatatan. Statement itu pencatatan ya. Statement itu berlaku dan berguna untuk sebagai alat disiplin, bukan untuk nakut-nakutin lu, bukan untuk
bikin lu nggak berani melakukan apapun ya. Bukan cuma laporan, tapi ini kedisiplinan lu yang lu terapin sehari-hari supaya lu tahu uang lu masuk berapa, uang lu keluar berapa. Untuk apa? Untuk lu berkaca setiap harinya, seperti apa lu hidup, seperti apa lu keluarin uang untuk hidup gitu ya. Dan yang terakhir, cash flow sehat. Jadi cash flow sehat itu adalah lu dapetin duit dan lu ngeluarin duit, itu tuh minimal harus imbang. Jadi seimbang tuh misalnya lu mendapat 20 juta, lu ngeluarin 20 juta, ya udah habis nol gitu kan. Kalau pemasukan lu lebih kecil daripada pengeluaran, gua nggak tahu dulu dapat duit dari mana sisanya itu ya. Kalau dibalik, nah itu lebih bagus. Jadi cash flow sehat sama dengan inflow lebih besar daripada outflow. Next ya, priority management. Priority artinya prioritas ya. Lu udah sering banget pasti mungkin tiap hari lu denger yang namanya katanya prioritas. Priority management ya. Jadi priority itu adalah tabel, tangga gitu ya. Tangga 1, tangga 2, tangga 3. Urutan penggunaan uang atau hierarkinya. Jadi lu dapat uang nih, set berapa lah. Hal yang pertama yang paling lu lakukan adalah prioritas yang paling utama untuk lu keluarin uang. Pertama lu keluarin duit buat apa, kedua buat apa. Tapi yang paling pertama itu lu harus punya yang namanya sedekah, donasi. Entah itu zakat, entah itu perpuluhan, entah itu ya let's say kayak si ini bagi-bagi beras gitu ya, nggak apa-apa. Dan yang kedua, lu harus punya statement, lagi-lagi statement untuk membantu mengukur tabel prioritas lu tuh di mana. Yang pertama itu kira-kira harus keluarin berapa banyak, kedua berapa banyak, ketiga berapa banyak. Jangan sampai prioritasnya itu dibolak-balik sehingga lu ngaco. Setiap ngeluarin duit lu ngaco gitu. Itu yang menjadi penting di priority management. Dan yang terakhir, lifestyle. Jika lifestyle lu lebih besar daripada growth atau security, relocate. Relocate gimana maksudnya? Lu punya alokasi-alokasi yang lebih wise lagi untuk lu ngeluarin uang ya. Jika lifestyle lu itu lebih besar daripada pemasukan, itu salah ya. Besar pasak daripada tiang. Lu nggak boleh melakukan seperti itu ya. Jadi lu punya lifestyle boleh, lu boleh spending boleh, lu mau beli FOSL boleh, lu mau beli Alpha Fly terserah, lu mau beli iPhone paling baru nggak apa-apa. Tapi gimana caranya supaya lifestyle itu balance sama apa yang lu dapat setiap hari. Nah, ada growth dan security. Ini rumus simple, future value ya. FV ya. P itu modal, R itu return, N itu berapa lama yang lu pengen untuk ngedapetin security ini. Dan keluar yang namanya future value. Jadi ini permisalan, misalnya lu sebulan ngasih atau nyisihin ke sini ya, ke security ini sebesar 3 juta. 3 juta rupiah per bulan, lu bisa dapetin return, let's say lu beli sesuatu lah, investment A gitu, 10% per tahun, dibagi 12 bulan ya. Berarti N-nya itu kan sama dengan 5 tahun. Lu misalnya mau tarik garis ini selama 5 tahun. Berarti 60 bulan ya. Berarti future value-nya yang lu dapat. Ini rumusnya lu bisa masukin sendiri ya. P, R sama N-nya lu masih masukin. Itu ada rumus yang di atas. Hasilnya itu kalau lu masukin, hasilnya itu 232,9 juta. Selama 5 tahun lu nabung 3 juta terus sebulan ya. Secara konsisten. Kalau lu nabung tok gitu, saya bikin 2 rekening. Rekening A ini transfer ke B selama 5 bulan, tiap bulannya 3 juta. Itu cuma 180. Tapi kalau lu masukin ke investment yang growth-nya 10% per tahun, lu dapat sekitar 232 juta selama 5 tahun. Ya. Nah ini, kalau 1 tahun berapa lama? 12 bulan. Berarti lu dapat 37, ini ada tahun ketiga, kelima, 10, sampai 20. Nah, di tahun ke-20 mungkin lu kaget kok bisa angka segitu. Itu yang namanya compounding dan juga future value. Nah, itu bisa dipakai buat apa? Ini, dana darurat ya. Dana darurat itu bukan uang yang lu keluarin, tapi uang yang lu dapat. Itu yang dijadiin namanya dana darurat ya. Target berapa? 3 bulan, 6 bulan. Ya ada orang yang setahun, ada orang yang 2 tahun ya. Ini untuk apa? Buat, let's say lu dapat gaji 10 juta. Ya, lu dapat gaji 10 juta, spending lu berapa lah, terserah gitu kan. Nah, kebutuhan harian lu itu ditopang sama dana darurat ketika lu nggak dapetin 10 juta lagi selama bulan-bulan berikutnya nanti. Gue nggak tahu ya. Itu bisa banyak-banyak ya, bisa PHK, bisa lu bangkrut, bisa apapun lah, dana darurat. Tapi di sini itu udah terlalu basic ya. Dana darurat buat lu aman, itu akan menjadi lu ketakutan. Itu semua faktor-faktor yang ada di dalam dana darurat itu menjadi ketakutan. Entah motor lu hilang, handphone lu kecebur got, apalah, ini lu hilang, laptop lu hilang, segala macam. Itu adalah fear. Ketakutan yang lu dapetin supaya lu bisa nge-switch dana darurat itu. Tapi lu coba ganti mindsetnya. Dana darurat itu sebagai bumper lu untuk kesenangan. Jadi untuk lu melakukan A, untuk lu melakukan B, lu tuh udah punya faktor security untuk
gue merasa aman nih, gue merasa seneng, gue merasa happy, karena dana darurat itu dibikin sebagai happiness buffer ya. Jadi lu punya buffer untuk lu bersenang-senang, lebih senang lagi gitu. Itu yang lu harus terapin di dana darurat. Nah, the money mindset ya, cuma ada 3, keamanan, kebebasan, dan growth. Keamanan itu kayak tadi gue bilang, dana darurat. Kebebasan itu adalah aset yang menghasilkan. Menghasilkannya apa? Ada pasti uang ya, lu bisa dapetin uang dari uang gitu. Dan growth itu dana atau aset yang untuk mempercepat kekayaan lu. Jadi orang itu ada 2. Ada orang dapat dari kerjaan dan ada orang dapat dari investment. Dapat apa? Dapat duit. That's it, dapat duit. Dapat return, dapat upah, dapat gaji, dapat income. Itu semua dari 2. Ada yang dari pekerjaan, ada yang dari investment. Nah, rumus dasar sederhananya gini. Keamanan. Target modal ini biaya hidup per bulan dikali 12 itu untuk keamanan. Pure keamanan doang. Dan perkiraan keuntungannya. Ya, lu mau return berapa di situ bisa, tapi yang di sini gue masukin 6%. Jadi modal lu untuk keamanan, lu itu harus punya, let's say ini kan biaya hidup lu 6 juta. Berarti 72 juta setahun. Untuk lu aman, berarti lu harus punya capital atau uang sebanyak 1,2 M untuk nutupin biaya hidup lu sehari-hari yang sebulannya itu 6 juta atau setahun 72 juta. Nah, ini ini perhitungan kasarnya ya. Passive income namanya. Passive income itu adalah ketika lu udah mengumpulkan duit ya, mengumpulkan duit banyak. Passive income itu adalah uang yang bekerja buat lu jadinya jatuhnya. Jadi lu terserah mau pergi kemana-mana, senang, intinya senang 10 kali senang ya. Passive income namanya. Jadi lu udah dapetin tuh dengan uang modal 5M tuh misalnya, passive income lu udah bisa tuh 300 juta setahun. Berarti 6% dari 5M lu dapetin 300 juta tanpa ngapa-ngapain. Terserah lu mau main pedal tiap hari, terserah. 300 juta setahun udah ada, itu namanya passive income. Yang kedua, kebebasan. Kebebasan itu aset yang menghasilkan. Asetnya apapun, mau kripto, mau saham, mau deposito, mau invest ke temen, apapun itulah. Aset dikali return on investment ditambah waktu plus control. Jadi lo harus punya controlling juga di sini. Jadi sampai di titik mana lo punya passive income yang lebih besar daripada biaya hidup. Itu game changer yang paling keren menurut gua. Nah ini nilainya. Ini kalau simulasi 10 juta per bulan, lu punya return 10% per tahun. Yang lu harus butuhkan kurang lebih segini, dan lu bisa dapat itu tuh, misalnya 20 tahun 2,4, lu bisa dapat 7,5 M. Itu ya ini realistis, dan ini lu bisa melakukan ini tuh ya step by step, nggak bisa langsung. Karena bisa langsung apa enggak gitu kalau ditanya. Ya bisa-bisa aja, tapi rasionya itu sangat kecil. Yang lu harus lakukan ini adalah lu melakukan ini tidak tanpa tekanan ya, tidak dengan tekanan. Ya lu bisa melakukan ini ya, nabung 10 juta per bulan dengan return 10% di dalamnya. Lu melakukan itu harusnya dengan senang. Jadi lu nggak terasa terbebani, anjing gue mesti naruh 10 juta di instrumen A supaya gue bisa dapat uang 7,5 M selama 20 tahun gitu, enggak. Lu melakukan itu dengan senang, maka 10 jutanya itu keluar juga dengan senang. Oh, gue akan tambah kaya, gue akan tambah kaya, gue akan tambah kaya, gue akan tambah kaya selama 20 tahun itu. Dar. Nah, lu akan kaget dengan hasilnya. Lu seneng keluarin 10 juta, kenapa? Karena diri lu seneng. Di diri lu yang sekarang lu seneng ngeluarin 10 juta, di diri lu yang 20 tahun lagi itu lu seneng. Karena lu dapetin uang yang ternyata the big amount of money ternyata. Dari kesenangan-kesenangan lu yang lu keluarin setiap bulannya selama 20 tahun. Nah, yang terakhir, money mindset-nya itu di growth ya. Dana untuk mempercepat kekayaan. Jadi yang gue bahas di sini adalah wealth. Investasi dikali 1 plus ROI ya dengan pangkat N. Itu mau berapa lama? Jumlah tahun, jumlah bulannya. R-nya itu return, dan ROI itu return per tahunnya ya. P-nya ini juga ada di dalam return-nya. Jadi modal lu berapa. Nah, ini yang bisa dimasukin juga. Seperti apa? Intinya lo harus masukin ini semuanya dengan kesenangan hati. Jadi semua yang lo kerjain itu dengan senang. Makanya semua yang tangga-tangga ini tuh lo harus melakukan dengan mindful, dengan cheerful, dengan mindset yang benar. Jadi semua yang menghasilkan, semua yang akan dihasilkan itu berhasil
ke depannya. Nah, roadmap-nya simple ya. Aman, bebas, growth. Aman itu lu punya bumper untuk kesenangan. Jadi lu bikin dana darurat itu supaya lu lebih seneng. Lu bikin kebebasan itu supaya lu lebih senang lagi, dan growth itu supaya lu lebih senang lagi. Jadi 3 faktor ini tuh, senangnya itu level 1, ini tuh level 2, ini tuh levelnya udah maksimal. Nah, jadi lu harus punya fondasi lu hidup, fondasi lu untuk melakukan segala sesuatu setiap harinya dengan mindset yang tepat, dan lu harus punya jiwa yang senang, lu harus punya apa? Pekerjaan yang bikin lu senang. Apapun yang lu spending dengan wise itu secara senang, yang lu kasih itu ya udah semua yang lu kerjain tanpa beban, tanpa adanya rasa takut, tanpa adanya rasa sedih. Jadi semuanya itu berpositif ya. Pondasi lu harus punya, ada yang namanya pilihan hidup. Lu mau growth seperti apa, lu mau enak hidupnya seperti apa, lu mau kedepannya seperti apa. Dan yang terakhir adalah wealthy. Wealthy itu didapat dari investment, dari growth, dan semua itu turunannya itu dari lu mulai hal-hal yang kecil setiap harinya dengan mindset yang tepat. Dah, di-cut sampai sini aja. Tolong, gimana cara stopnya? Dah. Cinta masuk mimpi gua. Dan ini belum mati. Gimana caranya matiinnya?